Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minasan konnichiwa. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Kami ingin sama-sama membahas tentang teks yang ada di buku Morgoto yang terkhususnya bab Nayami Sodang. Jadi di sini kami bersama-sama akan membahas pola kalimat yang ada, membahas kotobanya apa dan juga apa saja sih ada di teks tersebut. Yang ada di teks di Marugoto, lebih tepatnya bab Nayami Sodang. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, perkenalan diri itu penting. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan nanti akan dilanjutkan oleh anggota-anggota saya. Pertama, saya sendiri, kenalkan nama saya Pasha Hega Sultanaju. Di sini saya berperan sebagai pemateri. Saya Sinanda Ajli Pamukas. Di sini saya sebagai pemateri. Hai minasang, perkenalkan nama saya Abser Fitoro. Saya di sini sebagai pemateri. Baik, minasan, kenalkan nama saya Samuel Fauzi. Di sini saya juga sebagai pemateri, namun saya juga bertanggung jawab sebagai editor untuk video ini. Sore wa Sasuke Setsume Hajimemashou. Ya, minasang, teks yang akan kita bawakan dan kita bahas kali ini berjudul Shinyu no Esko no Koto de Soudang Shimasu. Ya, nanti ada di sebelah kiri saya teksnya. Nah, Shinyu itu artinya teman minasang. Esko no koto de atau mengenai esko dan soudang shimasu atau konsultasi dan saran. Jadi arti keseluruhan dari teks yang akan kita bahas kali ini adalah saya ingin berkonsultasi mengenai sahabat saya, esko. Jadi kita langsung saja masuk ke kalimat pertama minasang ya. Di sini ada watashi wa yoku esko to aimasu ga, futari de hanashite iru toki いつもエスコの彼氏から電話がかかっていて、エスコは30分も喋っています. Nah, sini kita bakal bahas satu persatu kalimat atau pola kalimat atau kotoba yang ada di kalimat pertama. Watashi wa yoku. Yoku di sini tuh merupakan pola kalimat yang berarti sering. Yoku itu sering. Esko to aimasu ga. Saya sering bertemu dengan esko. Lalu ada di sini futari de hanashite iru toki. Futari itu artinya dua. Lalu hanashite itu mengobrol. Hanashite iru toki. Sini ada pola kalimat toki yang berarti saat atau waktunya. Jadi futari de hanashite iru toki itu artinya adalah ketika kami sedang berbicara berdua. Lalu selanjutnya itsumo esko no kareshi kara denwa ga kakatte ite. Kakatte kite. Itsumo ini pola kalimat yang menjelaskan bahwa selalu. Itsumo itu selalu. Esko no kareshi. Esko-nya ini si esko-nya, kareshi itu pacar laki-laki. Jadi esko no kareshi itu pacar laki-lakinya esko. Kara denwa ga kakatte kite. Kara dari denwa ga kakatte kite. Ada telepon masuk. Jadi bisa diartikan ini adalah selalu saja ada telepon dari pacarnya esko. Seperti itu. Dan lalu ke kalimat yang terakhir ini ada esko wa sanjupung mo shabette imasu. Nah, jadi esko itu eskonya, sanjupung. Sanju itu 30, pung itu menit, mo shabette imasu. Sampai ya. Mo ini tuh ada pola kalimat sampainya. Shabette imas, mengobrol. Jadi inti dari kalimat pertama ini adalah walaupun saya bertemu dengan esko, tapi dia melakukan telepon dengan pacarnya yang mengganggu aktivitas obrolan kita. Dan itu berlangsung selama 30 menit. Nah, itu yang ada di kalimat pertama. Lalu di kalimat yang kedua, watashi wa esko no renai o jamashitaku nai no de watashi wa saya esko tentu saja. Renai itu adalah percintaan atau hubungan cinta. Ya romansa gitulah, percintaan gitu. Renai o jamashitaku nai itu tidak ingin mengganggu. Node itu karena ya. Jadi node itu digunakan untuk pola kalimat karena. Jadi di kalimat ini artinya watashi wa esko no renai o jamashitaku nai no de. Jadi di sini tuh karena saya tidak ingin mengganggu percintaan si esko, ya.
Hajime wa nanimo iimasen deshita ga, hajime, pertama-tama, nanimo, tidak ada, iimasen, mengatakan, atau tidak mengatakan, deshita ga, tapi, hajime wa nanimo iimasen deshita ga, jadi awalnya saya tidak mengatakan apa-apa, seperti itu. Terus selanjutnya, mo gamang dekimasen. Mo itu kayak sudah apa ya, sudah dalam artian, sudah dalam batasnya. Gamang itu tidak tahan, tidak bisa menahan diri lagi. Dekimasen, tidak bisanya. Jadi, mo gamang dekimasen. Jadi, saya tidak bisa menahan diri saya lagi. Jadi, arti keseluruhan dari kalimat yang kedua ini adalah, saya tidak ingin mengganggu hubungan antar esko. Jadi, awalnya saya tidak mengatakan apa-apa, tetapi saya sudah tidak bisa menahan diri saya lagi. Seperti itu. Lalu kalimat yang ketiga, sekaku jikang o sugute atte iru noni. Di sini ada pola kalimat sekaku. Sekaku itu diperuntukkan untuk padahal. Atau kayak, padahal kan saya tuh sudah begini loh gitu. Jadi menggunakan sekaku. Jikang, waktu. Sugute ate iru noni. Sugute ate itu meluangkan. Meluangkan, sukute itu meluangkan, ate itu bertemu. Jadi sukute ate itu meluangkan untuk bertemu. Ditambah jikan, meluangkan waktu untuk bertemu. Iru noni. Oh ya, mohon maaf, tadi saya yang salah. Minasan, sekaku itu untuk apa ya, kita sudah memberikan sesuatu untuk orang, dan iru noninya itu baru padahal ya. Jadi sekaku jikang osukute ate iru noni, padahal saya sudah meluangkan waktu untuk bertemu gitu loh. Hoka no hito to naga dengo o suru wa hidoi to omoimasu. Hoka ini bisa diartikan sebagai lain ya. Hoka no hito, kalau ada hito di sini berarti orang lain. Naga dengwa, minasan bisa lihat naga itu kanji panjang, dengwa itu telepon atau mengangkat telepon, jadi naga dengwa itu bisa diartikan sebagai telepon panjang atau pembicaraan yang panjang. O suru no wa, suru, melakukan. Naga dengwa o suru, melakukan panggilan panjang. No wa hidoi. Hidoi itu bisa diartikan sebagai kejam atau parah, atau dalam konteks ini bisa kita bawakan ini ya, keterlaluan yang paling tepat gitu. Untuk masuk ke kalimat yang ketiga ini. Keterlaluan, hidoi to omoimasu. Nah, di sini ada pola kalimat to omoimasu. To omoimasu itu digunakan untuk menyatakan pemikiran sang pembicara. Seperti itu biasa. Jadi, hokan no hito to naga dengo osuro no wa hidoi to omoimasu itu artinya adalah tetapi berbicara lama lewat telepon dengan orang lain itu keterlaluan menurut saya. Jadi si watashi ini yang ada di teksnya ini kan sudah meluangkan waktu dengan temannya. Namun temannya malah ngobrol lama dengan pacarnya gitu loh. Itu kan keterlaluan menurut si pembicara. Lanjut ke kalimat selanjutnya. Di sini ada watashi wa esko ni mana o mamotte hoshii desu. Mamotte hoshii desu, ini ada pola kalimat mamotte hoshii desu. Jadi sebelum masuk ke pola kalimatnya, kita akan membahas beberapa kotoba yang terlebih dahulu. Jadi, watashi wa, saya, esko ni, ke esko. Ini ada partikel ni ya. Jadi, ni itu ke, minasan. Partikel ni, de itu ke. Watashi wa esko ni, jadi saya ingin esko, ke esko, mana. Mana itu manner ya. Dikatakan oleh bahasa Jepang, o mamotte hoshii. Mamotte di sini secara konteks berarti menjaga. Hoshii desu. Nah, pola kalimat hoshii desu ini menjelaskan bahwa pola kalimat hoshii ini menjelaskan pembicara untuk menginginkan orang lain melakukan suatu tindakan, melakukan suatu hal yang ingin dilakukan pembicara. Jadi, watashi wa esko ni mana o mamotte hoshii desu, atau saya ingin esko menjaga sopan santun. Seperti itu ya. Nah, ini kita akan membahas kalimat yang terakhir. Kita sudah membahas kalimat sebelumnya. Di sini kita akan membahas kalimat yang terakhir. Tomodachi to shite no kankei wa suzukete ikitai no de. Tomodachi itu teman ya. Kankei itu hubungan. Toshite itu sebagai. Suzukete itu Suzukete itu melanjutkan ya. Suzukete itu ingin melanjutkan, benar. Suzukete itu ingin melanjutkan. Node itu di sini ada pola kalimat karena. Nah, jadi untuk kalimat ini tomodachi to shite no kankei wa tsuzukete node. Jadi
Karena node-nya dikedepankan, proklama node-nya, karena saya ingin tetap melanjutkan hubungan dengan teman saya, hubungan sebagai teman gitu loh. Lalu di sini Kongo do shitara ii ka mayotte imasu. Kongo. Kongo itu di sini ke depannya ya. Sini tuh ada kanji Kongo ya, go-nya yang ke depan itu, lalu kongnya dari sekarang, berarti ke depan dari sekarang. Kongo do shitara ini tuh lebih ke arah do shitara itu apa yang harus dilakukan. Jadi bagaimana sih sebaiknya apa yang harus dilakukan gitu. Do shitara i yang baiknya. Kak, do shitara i yang baiknya itu bagaimana sih? Mayotte imas, saya bingung. Jadi kalimat yang terakhir ini adalah karena saya ingin tetap melanjutkan hubungan sebagai teman, saya bingung ke depannya harus bagaimana. Seperti itu minasannya. Terus di bawah ini ada Miporing Sanjudai Kaisai. Miporing itu nama orangnya. Sanjudai berarti 30 tahun. Dai itu tahun ya. Kaishaing, pegawai kantor. Jadi di sini ada curhatan dari Miporing Sang, 30 tahun sebagai karyawan kantor, di mana dia itu berbicara dengan temannya, namun temannya asik sendiri dengan pacarnya atau asik mengobrol dengan pacarnya gitu. Jadi minasan, teks pertama ini kita sudah selesai kita bahas bersama-sama. Selanjutnya kita akan masuk ke teks yang lain dan dibahas oleh rekan saya. Oke, ja. Baik, setelah Igasan tadi membahas teks pertama, sekarang kita akan bersama-sama membahas beberapa saran atau adobaisu yang diberikan oleh orang lain. Ada 2 adobaisu. Mari kita bahas adobaisu yang pertama. Bunyinya adalah Hito to ateru toki ni hoka no hito to nagaren wa o shite wa dame desu yo ne. Artinya, saat sedang bertemu dengan seseorang, tidak baik menelpon lama dengan orang lain ya. Oke, sini ada beberapa kotoba, yaitu yang pertama ada hito yang artinya orang, lalu ada ateru sedang bertemu, ada toki ketika, lalu ada hoka no hito yang artinya orang lain, lalu ada naga dengwa telepon lama, telepon jadul ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada nani-nani shite wa dame, tidak boleh melakukan. Lalu yang terakhir ada desione, kan atau ya kan, seperti itu. Polanya itu ada verb te wa dame, tidak boleh titik. Lalu ada toki ketika, lalu ada nani-nani desione yang artinya menegaskan sambil meminta persetujuan lawan bicara. Oke, kalimat selanjutnya yaitu ada Miporin sang no kimochi yoku wakarimasu. Oke, di sini ada kotobanya juga. Yang pertama ada kotoba kimochi, artinya adalah perasaan. Lalu ada yoku, sangat atau hati-hati, atau betul-betul juga bisa. Lalu ada wakarimasu yang artinya mengerti atau paham. Polanya yang pertama ada meishi ditambah dengan gawa karimasu yang artinya mengerti sesuatu. Lalu ada meishi ditambah no yang artinya kepunyaan atau perasaan kita atau perasaan Anda seperti itu. Selanjutnya ada kalimat watashi no tomodachi mo onaji koto shite imashita. Artinya teman saya juga melakukan hal yang sama. Kotoba yang ada pada kalimat tersebut adalah yang pertama ada watashi no tomodachi, artinya teman saya. Lalu ada partikel mo untuk menandakan juga. Lalu ada onaji goto atau onaji koto, yang artinya hal yang sama. Lalu ada shiteimashita, artinya adalah sedang atau sering melakukan, tapi pada masa lampau gitu. Karena ada pola shita. Polanya sendiri yang pertama ada meishi tambah mo, artinya adalah juga. Lalu ada teimashita, yang berarti kebiasaan di masa lampau atau lalu, seperti itu. Berikutnya ada kalimat yang bunyinya itsumo son nanode watashi wa tomodachi ni denwa wa to ni shite hoshi yo to hakirimashita. Oke, yang artinya karena selalu begitu, saya mengatakan dengan tegas kepada teman saya bahwa saya ingin dia menunda teleponnya. Kotoba yang ada pada kalimat tersebut adalah yang pertama itsumo yang artinya selalu, lalu ada so yang artinya begitu, lalu ada nani-nani node yang artinya karena, lalu ada tomodachi ni kepada teman, lalu ada denwa telepon, lalu ada atau ni suruh yang artinya menunda seperti itu. Lalu ada juga
nani shite hoshi. Ingin dia melakukan. Hoshi itu keinginan teman-teman ya, keinginan. Lalu ada hakiri dengan tegas artinya. Lalu ada imasta mengatakan. Sekali lagi, ketika ada pola sita berarti itu sudah melakukan ya, sudah lampau seperti itu. Lalu ada polanya sendiri. Polanya itu ada nani node yang artinya karena. Lalu ada tehoshi seperti yang di awal tadi yang artinya ingin orang lain melakukan sesuatu seperti itu. Lalu ada nani to omoimashita mengatakan bahwa artinya. Selanjutnya ada kalimat sostara yamete kuremashita yo yang artinya setelah itu dia berhenti melakukannya. Kotoba yang ada pada kalimat tersebut adalah sostara artinya setelah itu atau mungkin kalau begitu. Oke, lalu ada yamete kuremashita yang artinya dia berhenti atau kita bisa sebut sebagai bentuk untuk saya, bentuk bantuan untuk saya, seperti itu. Lalu ada yo, itu lebih ke arah penekanan ramah, seperti itu. Kayak desyo gitu. Lalu, pola yang terdapat pada kalimat tersebut adalah, ada yang pertama nih, ada nani tara, yang artinya jika atau setelah, seperti itu. Lalu ada tekuremashita, yang artinya seseorang melakukan satu demi saya. Jadi orang lain melakukan satu demi saya, untuk saya, seperti itu. Kalimat selanjutnya, yang mungkin bisa kita bilang sebagai kalimat terakhir pada adobaisu pertama adalah sorega honto no tomodachi desu, yang artinya itulah teman sejati saya. Seperti itu, kotoba yang ada pada kalimat tersebut adalah sore, artinya itu, lalu ada honto no, sungguh atau mungkin sejatinya. Lalu ada tomodachi, teman ya. Pola yang ada pada kalimat tersebut adalah sorega nani desu, yang artinya itulah titik. Oke, nah itu dia adobaisu yang pertama dari Urotora no Mama ya minasang. Oh iya minasang, bisa lihat ada teks yang kosong di sini. Untuk isinya itu ada di bawahnya ya. Akan langsung saya bahas saja. Jadi isinya adalah tomodachi nara inikui koto mo hakiri te ageta hogai to omoimasu. Yang artinya kalau dia atau teman, saya pikir sebaiknya kamu mengatakan dengan tegas hal-hal yang sulit diungkapkan. Seperti itu minasang, lanjut ke adobaisu yang kedua. Hai minasang, jadi di sini saya akan membahas adobaisu yang kedua ya. Setelah tadi Zeng-san membahas adobaisu yang pertama, sekarang kita membahas adobaisu yang kedua. Kita langsung saja masuk ke kalimatnya ya. Kalimat pertama berbunyi eskosang ni kotte maichiban taisetsu nano wa shinyu no anata janaku te kareshi da to omoimasu. Yang artinya menurut saya bagi Esko-sang saat ini yang paling penting bukanlah kamu sebagai sahabatnya, tapi kamu sebagai pacarnya. Nah, dari kalimat tersebut ada beberapa kotoba, yaitu nitote yang artinya bagi, berikutnya ada ichibang artinya paling, taisetsu penting, janakute bukan tetapi, shinyu artinya sahabat, kareshi pacar, to omoimasu saya pikir. Nah, untuk pola-polanya yang pertama ada nani ni totte yang artinya bagi. Kedua, a janakute b yang artinya bukan a melainkan pilihan yang lain yaitu pilihan b. Berikutnya adalah to omoimasu. Nani yo to omoimasu yang artinya saya pikir. Kalimat yang kedua berbunyi dakara anata ga nani yo ittemo esko-san wa kawaranai kamoshiremasen yo. Yang artinya jadi apapun yang kamu katakan Esko mungkin tidak akan berubah. Nah, kotoba dari kalimat yang kedua ini, yang pertama ada dakara, yang artinya karena itu. Berikutnya ada kalimat naniyo ittemo, yang artinya apapun yang dikatakan. Berikutnya ada kalimat kawaranai, yang artinya tidak berubah. Lalu ada kamoshiremasen, yang artinya mungkin, dan yo itu untuk penegasan atau penekanan ringan dalam akhir kalimat. Nah, pola-polanya ada yang pertama itu nani yo ditambah kata kerja terus belakangnya temo. Itu artinya apa yang dilakukan. Berikutnya ada nani kamu shiremasen. Mungkin seperti ini teman-teman. Nah, kalimat yang ketiga yaitu soste tokidoki denwa de esko-san no hanashi o kite agetara injanai kato omoimasu. Yang memiliki arti
Dan saya pikir sesekali mungkin lebih baik jika kamu mendengarkan cerita Esko lewat telepon. Nah, kotoba dari kalimat ketiga, yang pertama itu ada soste yang memiliki arti lalu atau dan. Berikut yang kedua ada tokidoki yang artinya sesekali. Berikutnya ada dengwade yang artinya lewat telepon. Yang berikutnya hanashio kiku yang artinya mendengarkan cerita. Yang berikutnya oite ageru yang artinya mendengarkan sebagai bantuan. Berikutnya ada nani nani tachi yang artinya sebaiknya. Nani nani tarai yang artinya sebaiknya. Lalu berikutnya ini ada juga seperti kalimat sebelumnya yaitu nani nani to omoimasu yang artinya saya pikir. Nah, pola kalimatnya yang pertama ada kata kerja atau verb ditambah dengan te ageru yang artinya melakukan sesuatu untuk orang lain. Berikutnya ada verb atau kata kerja dengan tambahan tarai yang artinya sebaiknya. Dan yang terakhir ada nani nani ja nai kato omoimasu yang artinya saya rasa atau mungkin akan lebih baik. Lalu kalimat yang terakhir dari adoi basu kedua ini yaitu sono houga kitto anata mo happy desu yang artinya dengan begitu kamu pasti akan lebih bahagia juga. Nah, kotoba dari kalimat terakhir ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada sono houga yang artinya itu lebih, yang itu lebih. Berikutnya ada kitto artinya pasti. Terus ada anatamo artinya kamu juga, dan juga happy yang artinya bahagia. Nah, pola kalimatnya yang pertama yaitu ada sono houga nani nani desu yang artinya yang itu lebih baik atau yang itu lebih tepat daripada yang lainnya. Terus ada nani nani mo yang artinya nani nani juga, seperti itu teman-teman. Nah, oke minasang, ado baisu yang kedua dari Dokuta Torampu sudah selesai. Sama seperti yang pertama, mari kita masukkan kalimat di kotak kosongnya. Isinya adalah shibaraku esko sangto awana ioni shitewa do desu ka? Yang artinya bagaimana kalau untuk sementara waktu menghindari bertemu dengan Esko. Seperti itu ya minasang. 2 ado baisu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan yang nanti akan dijelaskan oleh Fauzi-san. Bye-bye. Baik, minasang. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulannya ya. Masalah yang diajukan oleh Miporin-san adalah mengenai Esko, sahabatnya yang sering menerima telepon lama dari pacarnya saat mereka bertemu, sehingga mengganggu waktu ketika mereka bersama. Miporin ingin Esko menjaga sopan santun atau mana agar hubungan pertemanan mereka tetap baik. Tetapi ia bingung bagaimana sebaiknya bersikap agar tidak merusak hubungan. Menurut saran dari Urutorano Mama, menerima telepon lama saat bertemu dengan teman memang tidak pantas. Dan pengalaman menunjukkan bahwa mengungkapkan perasaan dengan tegas kepada teman agar menunda telepon bisa berhasil. Teman yang menghargai perasaan satu sama lain akan menghentikan kebiasaan yang mengganggu, menunjukkan sifat teman sejati. Sementara itu, Dokter Torampu menyarankan bahwa bagi Esko saat ini, pacarnya lebih penting daripada sahabat. Sehingga apapun yang dikatakan sahabatnya mungkin tidak akan mengubah sikap dari Esko. Oleh karena itu, sesekali mendengarkan cerita Esko lewat telepon bisa menjadi cara untuk tetap dekat dan menjaga hubungan agar harmonis. Dengan kata lain, komunikasi jujur dan tegas penting dalam persahabatan. Namun, memahami prioritas teman, bersikap fleksibel, dan bahkan menjaga jarak sementara juga diperlukan agar hubungan tetap baik. Pada akhirnya, teman sejati adalah mereka yang bisa mengerti, menghargai, dan tetap bersama meskipun ada perbedaan prioritas. Matomewa Soko Madedes. Akhirnya penjelasan tentang bab Naimi Sodang sudah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pembahasan kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.